Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Wanita bodoh yang mau saja dimanfaatkan. Makanya, kita harus bersyukur karena masih dipertemukan dengan orang baik. Seperti Bu Mentari dan Pak Jerva, nggak semua atasan bisa sebaik itu sama bawahannya. Kebanyakan malah karena merasa mereka berada di atas. Jadi mereka bebas injak bawahannya. Tapi atasan kita beda, mereka benar baik. Imbuh Belinda yang akhirnya mau bersuara. Dario tersenyum. Akhirnya ia berhasil mencairkan suasana pun membuat ketegangan Belinda perlahan berkurang. Sudah nggak gugup lagi? Tanya Dario seraya memutar tubuh Belinda menghadapnya. Belinda mengerjapkan matanya lalu menggigit bibir bawahnya. Entah mengapa tatapan mata Dario saat ini seolah menghipnotis dirinya. Maksudnya, cicit Belinda. Aku mau sekarang, bisa? Bisik Dario tepat di depan wajah Belinda. Hangat nafas beraroma khas laki itu menerpa wajah Belinda, hingga terhirup masuk ke rongga hidungnya. Memangnya Mas nggak capek? Dario menggeleng. Udah biasa, malah pernah penerbangan 5 jam, sampai langsung lanjut meeting dan survei lapangan. Jadi 3-4 jam perjalanan kayak gini udah biasa, ujarnya sambil merapikan helaian rambut Belinda yang mulai memanjang ke balik telinganya. Kamu tahu, Mas udah dari semalam pingin. Tapi takut kasur jebol, ranjang ambruk, dan dinding rumah bergetar terus tiba-tiba roboh. Jadi Mas tahanin sampai sekarang. Tapi karena kita udah di tempat yang tepat. Nggak masalah kan kalau Mas mau mulai? Mas nggak mau mandi dulu? Atau aku mandi dulu ya, biar segar. Dario lagi menggeleng. Mandinya nanti aja, sekalian. Toh kita juga akan kembali mandi keringat lagi sesudahnya. Jadi, kita udah bisa mulai sekarang kan? Anu Mas udah sesak soalnya. Tukasnya seraya terkekeh membuat Belinda ikut terkekeh. Keduanya kemudian saling pandang. Belinda memejamkan matanya, paham itu merupakan lampu hijau dari sang istri. Dario pun segera mendekatkan wajahnya dan menyatukan bibir mereka. Dario mengecup bibir Belinda bergantian atas dan bawah. Dario terus mengecup lalu gerakan itu berubah menjadi lumatan yang panas dan menggebu. Tak lama kemudian terdengar suara lenguhan. Saat tangan Dario mulai menyusup ke bawah dengan gerakan perlahan. Tak menyiakan kesempatan, Dario menyusupkan lidahnya, membuat calon mantan gadis itu kian belingsatan. Hingga keduanya tak sadar bergerak hingga kaki keduanya menubruk tepian ranjang dan keduanya kini telah dikuasai hasrat membara. Keinginan menjelajah lebih lagi sudah tak mampu dicegah. Hingga akhirnya satu persatu kain yang melekat di tubuh keduanya terlucuti sempurna. Keduanya sama belum pro, tapi urusan ranjang tak perlu bantuan mentor, bukan?
Hanya tinggal mengikuti kata hati dan naluri. Keduanya akhirnya berhasil melakukan penyatuan. Bahkan mencapai titik tertinggi dari sebuah keindahan. Bersatu padu dengan peluh bercucuran. Keduanya saling melempar senyum dengan nafas tersengal. Hingga akhirnya keduanya saling menyerukan nama satu sama lain. Saat gelombang keindahan itu berhasil menggulung keduanya dalam pusara kenikmatan terindah. Sementara kedua pasangan pengantin baru itu tengah sibuk memadu asmara. Dan benar-benar memanfaatkan serta menikmati momen bulan madu mereka. Maka Mentari sepulang kerja justru segera menyambangi rumah sakit untuk melihat keadaan Ibu Belinda. Selain itu, Mentari ingin mengetahui detail kesehatan Ibu Belinda dan menanyakan apa yang harus dilakukan untuk kesembuhannya. Hingga sebuah kesepakatan pun terjalin, yaitu sepulang Belinda dan Dario bulan madu. Maka Ibu Belinda akan segera menjalani operasi pemasangan ring pada jantungnya. Anggap saja, ini merupakan surprise untuk pasangan pengantin itu. Tapi nak, biaya pemasangan ring kan sangat mahal. Ujar Ibu Belinda merasa cemas bagaimana putrinya bisa membiayai operasinya nanti. Ibu tenang saja, yang harus ibu lakukan sekarang hanya mempersiapkan diri, agar operasi nanti bisa berjalan lancar. Tentu ibu pingin kan gendong cucu ibu sendiri? Ya tentu saja mau, nak. Tapi, biayanya. Anggap aja ini hadiah dari Riri buat Belinda. Belinda itu udah baik banget sama Riri, Bu. Dia selalu siap sedia membantu Riri dimanapun dan kapanpun dibutuhkan. Sulit mendapatkan orang yang mau bekerja dengan kita dengan begitu setia dan totalitas. Apalagi ibu adalah satu-satunya keluarga Belinda. Dan Riri ingin sekali menyempurnakan kebahagiaan Belinda. Dengan membantu biaya operasi ibu supaya bisa sembuh. Ibu mau kan? Sontak saja mata Ibu Belinda berkaca-kaca. Ia merasa amat sangat bersyukur putrinya memiliki atasan yang luar biasa baik seperti Mentari. Terima kasih, nak. Terima kasih. Belinda benar beruntung memiliki atasan seperti dirimu. Ibu doakan semoga kamu selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah. Ucap Ibu Belinda tulus. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya ya, Bu. Dia yang sama untuk Ibu dan Belinda berikut keluarga kecilnya. Balas Mentari, setelah berbincang sejenak dengan Ibu Belinda. Mentari pun segera pamit setelah memastikan segalanya aman. Termasuk perawat yang ia tugaskan untuk menjaga Ibu Belinda selama Belinda berbulan madu. Saat baru saja menutup pintu kamar rawat Ibu Belinda dan membalikkan badannya. Tiba ia menangkap keberadaan mantan suaminya, yang masih mengenakan setelan kerjanya sambil mendorong berangkar dengan wajah panik. Mentari mengerutkan keningnya saat melihat kemeja bagian depan Sandi telah berlumuran darah. Sangat kontras dengan warna kemejanya yang putih bersih. Karena terlalu fokus dengan sesosok perempuan yang tengah terbaring tak berdaya di atas berangkar. Sandi sampai tak menyadari keberadaan Mentari yang berdiri tak jauh dari posisinya. Hingga saat Sandi lewat tepat di hadapannya,
Mentari menarik sedikit lengan kemeja Sandi, membuat laki itu menoleh dan membelalakan matanya. "Tari," serunya dengan mata terbelalak. "Mas, itu." Tunjuk Mentari yang dalam hitungan detik langsung menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Ia merasa shock saat melihat siapa yang tengah terbaring di atas berangkar itu. Hari sudah menjelang malam, semburat senja pun sudah mulai menghilang di telan kegelapan malam. Di salah satu bangku rumah sakit, tampak seorang lelaki masih mengenakan setelan kemeja kerja lengkap sedang tertunduk lesu. Gurat kelelahan tergambar jelas di wajah tampannya. Berkali-kali ia menghela nafas, menetralisir kegundahan hati. Menanti kabar dari ruang UGD di mana sang adik berada. Sepulang kerja tadi, saat baru saja Sandi hendak menyalakan motor tuanya untuk pulang ke rumah, tiba saja ada panggilan telepon. Melihat panggilan itu berasal dari sang adik, Sandi pun gegas mengangkatnya. Tidak biasanya adik perempuannya itu menghubungi dirinya kecuali ada suatu hal. Sandi pun segera mengangkat panggilan itu. Raut wajah Sandi seketika berubah tegang. Dari seberang telepon, ternyata yang menghubunginya bukanlah adiknya, tapi teman sang adik. Ia mengabarkan kalau adiknya datang ke rumah temannya itu sudah dalam keadaan berdarah-darah. Dan akhirnya pingsan. Merasa bingung sekaligus takut, temannya pun mengambil ponsel Septi dan membuka kunci layarnya dengan sidik jari Septi. Dan segera menghubungi nomor-nomor Sandi yang ia ketahui adalah kakak dari Septi. Sandi pun dengan segera memacu motornya ke rumah teman Septi dan membawanya ke rumah sakit. Ia belum tahu apa yang terjadi. Ia pun bingung, panik, khawatir, cemas, segala rasa campur aduk membuatnya kebingungan sendiri. Mentari yang sejak tadi duduk di salah satu kursi, ikut menunggui. Hanya diam tanpa bicara sepatah kata pun. Ingin bertanya, tapi ia rasa belum saatnya. Pintu ruang UGD terbuka. Seorang dokter diikuti seorang perawat keluar dari dalam sana dengan raut wajah tenang. "Keluarga pasien?" tanya dokter tersebut. Lalu Sandi pun mendekat. Mentari tetap menjaga jarak dengan berdiri tak jauh dari posisi Sandi. "Bagaimana keadaan adik saya, Dok? Dia baik saja kan?" Tanya Sandi dengan raut wajah panik. Siapa yang tak panik saat melihat sang adik tengah berdarah dan pingsan seperti itu? Sandi memang melihat ada beberapa luka di bagian lengan, telapak tangan, dan kaki Septi. Seharusnya itu tidak terlalu parah. Tapi yang membuat Sandi bingung adalah darah yang mengalir kedua paha Septi. Apalagi darah itu terlihat begitu segar dan banyak hingga membasahi kemeja putihnya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan adiknya? Memang beberapa minggu ini ia tidak bertemu dengan Septi. Sebab adiknya itu mengatakan kalau ia ada pekerjaan di luar. Sandi yang sudah terlalu pusing dengan segala masalah yang ada dalam hidupnya.
termasuk sang ibu yang masih terkapar sakit dan belum mengalami kemajuan apapun. Hingga membuat Sandi tidak begitu memikirkan keadaan adik perempuannya itu, termasuk di mana ia tinggal dan apa pekerjaan sebenarnya. Dokter tersebut menghela nafas berat, kemudian mengatakan sesuatu yang membuat dunia Sandi terasa runtuh. Jantungnya bak ditikam belati, sangat tajam, perih, menyakitkan. Mengapa ini harus menimpa adiknya, pikirnya. Maaf, kami tidak bisa menyelamatkan kandungan adik Anda. Selain itu, setelah melihat rekam medis pasien mengalami kanker serviks stadium 2. Untuk keselamatan nyawa pasien, kami sarankan pasien segera menjalani operasi pengangkatan rahim. Sebelum kanker menyebar ke jaringan sekitarnya, tukas dokter itu pelan tapi menusuk membuat dunia Sandi seketika berhenti. Adiknya hamil, adiknya mengalami kanker serviks dan harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Sandi seketika linglung, kakinya melemas, bak jeli, benar tak ada tenaga. Wajahnya pias, sorot matanya kosong, seakan nyawanya tercabut dari raganya. Untuk prosedur tindakan selanjutnya, kami harap Anda segera mengurus administrasinya. Waktu Anda tidak banyak lagi, apalagi pendarahannya masih belum bisa kami hentikan. Kita harus bertindak sesegera mungkin demi keselamatan nyawa adik Anda, tukas dokter tersebut sebelum kembali masuk ke dalam ruangan UGD. Operasi, bagaimana ini? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Pasti biayanya besar. Aku harus bagaimana ya Tuhan? Septi, kakak harus bagaimana? Racaunya, bola kaca yang tadi menyelimuti bola matanya seketika pecah. Dadanya sesak membayangkan kesakitan sang adik di dalam sana. Ia bingung, sedangkan ia tidak memiliki tabungan sama sekali. Yang tersisa hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Ia harus apa? Ia harus bagaimana? Mengapa Tuhan menghukum mereka seperti ini? Hiks. Aku harus apa? Aku harus bagaimana? Bagaimana ini? Racau Sandi sambil menjambak rambutnya sendiri. Mentari seketika iba, tapi ia tak ingin mendekat walaupun sejengkal. Untuk menenangkan laki yang pernah bertahta di hati dan hidupnya itu. Ia harus sadar, kini mereka tidak memiliki hubungan sama sekali. Ia juga harus ingat siapa dirinya sekarang. Hingga sebuah tepukan di pundaknya membuat perempuan hamil itu menoleh. Lalu ia pun segera berhambur ke dalam pelukan orang itu yang ternyata suaminya sendiri. Tadi setelah melihat Septi lah yang dibawa ke UGD, membuat Mentari berniat ikut menungguinya. Septi memang pernah bersikap jahat padanya, tapi kejahatan tak selalu mesti dibalas dengan kejahatan, bukan? Biarkan tangan Allah yang bertindak. Selain itu, bagaimanapun Septi dan Sandi pernah menjadi bagian dari dalam keluarganya. Sandi pun tidak pernah benar menyakitinya. Ia tahu, semua yang dilakukan laki itu atas dasar perintah sang ibu. Meskipun ia tak dianggap oleh keluarga mantan suaminya itu, tapi ia tak ingin bersikap kejam. Apalagi ia melihat Sandi hanya seorang diri dalam keadaan kebingungan. Mentari dapat melihat,
Sandi pun kebingungan dengan apa yang menimpa adiknya itu. Karena itu, ia pun segera menghubungi suaminya untuk meminta persetujuan setelah sebelumnya menjelaskan apa yang terjadi untuk menghindari kesalahpahaman. Bagaimana keadaannya? Tanya Gervario yang belum tahu keadaan sebenarnya. Dia keguguran dan harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Sebab ternyata Septi mengalami kanker serviks. Ujar Mentari menjelaskan secara singkat membuat Gervario cukup terkejut. Bang, aku boleh bantu mereka enggak? Tanya Mentari hati-hati. Bantu apa? Gervario mengerutkan keningnya. Sepertinya dia nggak punya biaya untuk melakukan operasi. Boleh aku membantu membiayainya? Tanya Mentari, meskipun ia akan mengeluarkan uangnya sendiri. Tapi ia tetap harus meminta persetujuan sang suami. Semuanya demi menghindari kesalahpahaman. Ia tak mau suaminya salah paham dan mengira ia masih ingin berhubungan. Atau bahkan masih memiliki perasaan dengan laki yang pernah bersamanya lebih dari 5 tahun itu. Gervario mengerutkan keningnya, menimbang sejenak, kemudian mengangguk. Ia percaya, istrinya itu membantu atas dasar kemanusiaan. Bukan karena masih mencintai mantan suaminya itu. Jadi ia tak perlu terlalu khawatir. Ia mengerti, bagaimanapun mereka pernah menjadi bagian dalam hidup istrinya. Lakukanlah. Ujar Gervario seraya tersenyum lembut. Setelah mendapatkan izin, ia pun mendekat pada Sandi. Tapi tetap dengan sedikit berjarak. Mas Sandi, ayo kita segera ke bagian administrasi. Septi harus segera dioperasi. Kita tidak punya waktu banyak lagi. Cepatlah. Tugas Mentari membuat Sandi terperangah tak percaya. Ternyata mantan istrinya masih bersedia membantunya. Ia mengerjapkan matanya, lalu menoleh ke arah Gervario yang mengangguk. Tapi, sudah, cepatlah, tak perlu banyak bicara lagi. Ketus Mentari dengan raut lelahnya. Tari, terima kasih. Serunya dengan bercucuran air mata. Ia pun segera melangkahkan kakinya mengejar Mentari. Yang sudah lebih dahulu melangkah bersama suaminya. Flashback on. Beberapa jam sebelumnya, siang itu Edward datang untuk mengunjungi Septi. Dengan membawakan berbagai macam makanan dan vitamin serta susu khusus ibu hamil. Edward memang sangat memperhatikan segala kebutuhan Septi, tanpa terkecuali. Hal itulah yang membuat Septi sangat mencintai Edward. Ia pikir, Edward melakukan itu karena ia begitu mencintai dirinya. Tanpa ia tahu, Edward melakukan itu karena satu tujuan, yaitu menginginkan bayi yang Septi kandung. Tanpa Septi ketahui, sebenarnya Edward telah memiliki seorang istri. Istri yang sangat ia cintai tentunya. Ia sudah menikah hampir 5 tahun lamanya. Tapi hingga kini istrinya tak kunjung mengandung buah hati mereka. Tentu saja sang istri merasa khawatir. Apalagi baik orang tua maupun mertuanya kerap menanyakan, kapan mereka akan memberikan seorang cucu.
Keduanya sama anak tunggal. Tentu mereka berharap pasangan itu bisa memberikan mereka seorang cucu sebagai penerus. Hingga akhirnya, Edward dan istrinya pun melakukan tes kesuburan. Harapan mereka hanya mengalami gangguan saja. Sehingga mereka masih bisa mengikuti program kehamilan. Tapi semua tak sesuai harapan. Menurut hasil tes tersebut, ternyata istri Edward mengalami infertilitas. Infertilitas pada wanita paling sering disebabkan oleh gangguan pada ovulasi. Ovulasi merupakan proses pelepasan sel telur dari ovarium atau indung telur. Bila tidak ada proses ovulasi, berarti tidak ada sel telur yang bisa dibuahi. Akibatnya, kehamilan pun tidak akan terjadi. Dunia Edward dan istrinya seakan runtuh. Impian mereka mendadak sirna. Bagaimana mereka memiliki keturunan, sedangkan salah satu dari mereka saja dinyatakan infertilitas alias mandul. Tak ingin membuat dua keluarga kecewa. Akhirnya istri Edward menyarankan Edward mencari rahim pengganti. Ia mengizinkan Edward mencari perempuan yang layak untuk mengandung anaknya. Oleh karena itu, Edward mencari perempuan yang dapat ia manfaatkan untuk mengandung anaknya. Tanpa perlu terikat tali pernikahan sebab yang ia butuhkan hanyalah anaknya, bukan ibunya. Setelah melihat Septi saat melayani ia dan temannya minum di sebuah klub malam. Edward pun segera menyelidiki latar belakang Septi. Ia tahu, saat itu Septi belum terjamah, ia juga perempuan materialistis. Dengan mengetahui semua itu, Edward pun segera melancarkan aksinya mendekati Septi. Tidak sulit mendapatkan Septi, apalagi dengan iming-iming kemewahan. Alhasil, dalam hitungan hari saja, Septi telah jatuh ke dalam pelukannya. Namun rapatnya Edward menyembunyikan kebohongan. Kelak pasti akan ketahuan juga dan itu benar terjadi. Semalam, setelah bergulat semalaman, Septi pun jatuh tertidur akibat kelelahan. Bahkan ia pun bangun kesiangan. Setelah bangun, Septi segera mencuci muka dan menggosok gigi. Di liriknya, jarum jam sudah menunjukkan angka 11. Septi pun segera beranjak mencari keberadaan Edward. Septi menyunggingkan senyuman saat melihat punggung lebar Edward yang tak tertutup pakaian. Ia tampaknya sedang menelpon di balkon kamar sebelah. Tanpa sepengetahuan Edward, Septi pun mendekat. Tapi, saat jarak kurang dari 5 meter lagi, ia melihat ternyata Edward bukannya menelpon. Tapi sedang melakukan video call. Septi menelan ludah kasar saat menangkap wajah cantik di layar segi 4 tersebut. Perempuan itu sepertinya berkebangsaan Indonesia sama seperti dirinya. Suaranya lembut dan terdengar manja membuat jantung Septi terasa bergemuruh. Sekuat tenaga Septi menahan gejolak itu. Namun, dunianya seketika runtuh saat mendengar percakapan Edward dengan perempuan itu. Yang baru Septi ketahui merupakan istri Edward. Dadanya seketika sesak saat sebuah fakta terkuak dari mulut keduanya. Dunia Septi seketika hancur tak bersisa. Hani, kau tenang saja. Aku di sini hanya sementara sampai bayi mungil kita lahir. Setelahnya, aku pastikan aku hanya ada untukmu. Kau tahu sendiri,
perempuan bodoh itu sedang menderita kanker serviks. Aku takut saat aku pergi, ia justru menggugurkan kandungannya agar bisa melakukan operasi. Bukankah kau pun sudah sangat menantikan bayi kecil kita lahir ke dunia? Ya, Hani, tapi aku tetap saja takut. Aku takut kau justru jatuh cinta padanya dan meninggalkan diriku. Ya, walaupun aku memang sangat menantikan kelahiran bayi itu, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Kau tahu bukan, itu takkan pernah terjadi. Sampai kapanpun aku hanya mencintai dirimu. Aku memperlakukannya dengan baik semata-mata agar ia bergantung padaku. Dan tetap mempertahankan bayi itu. Setelah bayi itu lahir, aku janji akan segera meninggalkannya dan kembali padamu. Kau percaya padaku kan, Hani? Dek. Jantung Septi seketika bagai ditikam belati. Hatinya hancur lebur tak bersisa. Ia tak menyangka, Edward selama ini hanya memanfaatkannya saja. Padahal ia sudah sangat mencintai dirinya. Bahkan ia rela menyerahkan dirinya karena rasa cintanya yang begitu besar. Ia kira Edward benar-benar mencintai dirinya. Ia kira Edward tulus mencintai dirinya. Tapi semua ternyata palsu, semua bohong. Edward mendekatinya hanya untuk mendapatkan seorang keturunan. Edward hanya memanfaatkannya agar ia mau hamil anaknya saja. Dan akan segera pergi setelah bayi ini lahir dan jatuh ke tangannya. Dengan tubuh bergetar, ia melangkahkan kakinya yang lemas keluar dari kamar itu. Setelah itu ia melangkah keluar dari apartemen yang menyimpan sejuta kenangan indahnya dengan Edward. Matanya kabur, kaca bening memenuhi bola matanya. Hatinya sakit, hatinya hancur. Yang Septi pikir sekarang adalah segera pergi dari sana. Dari laki yang hanya memanfaatkan kebodohannya. Tiba di depan lift, Septi segera masuk ke dalamnya dan menekan angka lantai dasar. Setibanya di lantai dasar, ia segera berlari keluar dari gedung apartemen tempat ia tinggal beberapa minggu ini. Ia ingin naik taksi, tapi ia tidak memegang uang sama sekali. Hanya ada handphone di dalam genggamannya. Takut Edward mengetahui kepergiannya, Septi pun segera berlari secepat mungkin. Tak dipedulikannya perutnya yang terguncang dan kini terasa sakit mencengkeram. Yang ingin ia lakukan sekarang hanyalah pergi sejauh-jauhnya dari Edward. Septi berlari tak tentu arah. Karena perutnya yang kian terasa nyeri pun kaki yang kian terasa lelah dan bergetar. Septi sampai jatuh berkali-kali. Namun ia terus berusaha untuk bangkit. Rasa sakit di hatinya ternyata lebih besar dari rasa sakit di tubuhnya. Kaki tangan Septi kini telah dipenuhi luka. Tubuhnya kian melemas. Apalagi ia belum makan maupun minum sama sekali siang itu. Septi benar-benar kebingungan. Ia hanya berjalan dan terus berjalan dengan pikiran kosong. Saat lelah ia akan duduk dan saat rasa lelah mulai berkurang, ia melanjutkan langkahnya. Hingga akhirnya ia melihat sebuah bangunan.
yaitu kontrakan tempat teman kuliahnya tinggal. Ia pun segera ke sana berharap bisa bersembunyi dari Edward. Namun karena kelelahan, apalagi ia belum makan sama sekali padahal hari sudah menjelang sore. Hingga tepat saat pintu dibuka setelah ia ketuk berulang kali, penglihatannya mengabur. Tubuhnya kehilangan tenaga, kakinya lemas seakan tak lagi menginjak bumi. Semuanya terasa gelap, dan perlahan semuanya menghilang seiring kesadarannya yang menghilang. Septi, pekik seseorang yang baru saja membuka pintu dengan mata terbelalak. Ku. Lirih Septi sebelum kesadarannya benar-benar hilang. Flashback off. Termenung, hanya itu yang bisa Septi lakukan sekarang. Ya, Septi telah sadarkan diri dan operasi pun telah berjalan lancar. Beberapa hari telah berlalu sejak saat menegangkan itu. Septi hanya bisa termenung sembari mengingat segala hal yang telah ia lakukan di masa lalu. Perbuatannya, kelakuannya, segalanya, tak luput dari benaknya. Septi mengusap perutnya yang tak ada lagi benjolan. Sebagai bukti adanya kehidupan di dalam sana, calon buah hatinya telah tiada, pergi dan takkan mungkin kembali. Apalagi diganti dengan yang baru sebab kini ia hanyalah perempuan cacat. Ya, apalagi sebutan yang pantas untuknya selain perempuan cacat. Bahkan perempuan mandul pun masih memiliki rahim, tetapi dirinya tidak. Ia sudah tidak memiliki kedua rahimnya lagi. Mungkin ini hukuman yang pantas untuk dirinya. Kini, apa yang dikatakan adiknya benar terjadi. Septian pernah mengingatkannya agar tidak sembarangan menghina apalagi merendahkan seseorang. Ia mengingatkan akan adanya hukum tabur tuai, tapi Septi tak menggubris itu. Ia justru bersikap jumawa dan makin merendahkan Mentari. Perempuan baik yang tak pernah sekalipun pun menyakitinya, padahal mereka sesama wanita. Tetapi ia dengan begitu tega menyakiti Mentari yang tak pernah melakukan kesalahan apapun padanya. Septi memejamkan matanya, kilasan perbuatan buruknya berputar-putar di benaknya. Septi terisak pilu, mengapa ia bisa begitu kejam dahulu? Dan kini lihat, siapa yang telah berbaik hati membayar semua biayanya selama di rumah sakit. Mulai dari biaya operasi bahkan hingga biaya perawatan. Ya, Sandi telah menceritakan padanya. Siapa yang telah membayar biayanya selama di rumah sakit termasuk biaya operasinya. Bahkan setelah ia dan keluarganya sakiti sedemikian rupa, Mentari masih mau berbaik hati padanya. Entah terbuat dari apa hati Mentari, dan entah bagaimana cara dirinya untuk membalas segala budi baik mantan kakak iparnya itu. Sedangkan ia tidak bisa melakukan apapun. Ia hanyalah wanita bodoh yang mau saja dimanfaatkan oleh Edward untuk mengandung anaknya. Ia hanya perempuan bodoh yang tidak bisa melakukan apapun. Bersambung.